Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Julianda, NPM G1D017035. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi sebelumnya, yaitu tentang proteksi busbar. Busbar atau rel adalah titik pertemuan atau hubungan trafo-trafo tenaga, SUTT, SKTT, dan peralatan listrik lainnya untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik atau daya listrik. Busbar memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu sistem tenaga listrik karena berfungsi sebagai tempat terhubungnya semua buy yang ada pada suatu gardu induk, seperti buy transformator dan buy line. Walaupun gangguan pada busbar relatif jarang, kurang lebih 7% dibandingkan dengan gangguan pada penghantar, kurang lebih 60%, dari keseluruhan gangguan, tetapi dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan pada gangguan penghantar, terutama jika pasokan yang terhubung ke pembangkit tersebut cukup besar. Karakteristik proteksi: 1. Kecepatan, membatasi konsekuensi kerusakan, menghilangkan gangguan dalam waktu kurang dari waktu proteksi cadangan dengan tujuan pokok adalah mempertahankan stabilitas. 2. Stabilitas. Stabilitas sistem tenaga menjadi prioritas utama dan merupakan kebutuhan mutlak. Maka pemasangan proteksi gangguan busbar menjadi sangat penting dan tidak terhindarkan. Meskipun demikian, stabilitas lengkap penerapan sistem proteksi yang digunakan tidak mungkin sepenuhnya dapat dibuat secara sempurna. Selanjutnya yaitu konfigurasi pada sistem proteksi busbar. Proteksi busbar. Proteksi atau gangguan pada busbar relatif jarang, sekitar 7%, dibandingkan dengan gangguan pada penghantar, sekitar 60%. Dari keseluruhan gangguan, tetapi dampaknya akan lebih jauh besar dibandingkan pada gangguan penghantar, terutama jika pasokan yang terhubung ke pembangkit tersebut cukup besar. Proteksi busbar tunggal. Proteksi untuk single busbar dibagi menjadi dua zone. Kelompok CT ke-1 yaitu A, B, C merupakan daerah proteksi relay diferensial untuk zone 2, dan kelompok CT kedua yaitu D, E, F, sedangkan kelompok CT ketiga yaitu G, H, J, dan K berfungsi sebagai check zone yang berfungsi memastikan bahwa gangguan merupakan gangguan internal dan untuk mencegah maloperasi jika ada kelainan pada proteksi busbar masing-masing zone. Gambar bisa dilihat di samping ini. Kedua itu proteksi busbar ganda. Proteksi busbar ganda disampaikan dalam gambar di sebelah. Tampak pada gambar bahwa sistem tersebut mengakomodasi manuver rel melalui disconnector switch atau DS atau pemisah PMS. Dengan bantuan kontak bantu pada posisi masing-masing DS, maka secara otomatis zone dari relay busbar akan mengikuti posisi dari DS. Rel dengan PMT 1,5. Pada dasarnya, rel dengan PMT 1,5 adalah rel ganda dengan 3 buah PMT di antara dua rel tersebut. Jika rel ini diberi identifikasi sebagai PMT A1, PMT A2, dan PMT seterusnya, sedangkan dekat rel B diberi identifikasi sebagai PMT B1, PMT B2, dan seterusnya. PMT yang di tengah disebut PMT diameter dan diberi identifikasi sebagai PMT AB1, PMT AB2, dan seterusnya. Contoh gambar rel dengan PMT 1,5 dapat dilihat pada gambar berikut. Jenis-jenis sistem proteksi busbar. 1. Sistem proteksi lain, relay jarak, arus lebih, yang digunakan mencakup busbar. Kedua, proteksi frame earth. Yang ketiga, proteksi diferensial. Yang keempat, proteksi dengan perbandingan pasa. Yang kelima, proteksi blocking direksional. Yang selanjutnya yaitu skema sistem proteksi. Sistem proteksi dengan menggunakan relay arus lebih atau relay jarak sebenarnya secara inherent juga akan bekerja sebagai proteksi busbar. Tapi dalam praktiknya, relay arus lebih sering digunakan hanya untuk melindungi jaringan distribusi sederhana atau sebagai proteksi cadangan yang diset dengan menggunakan time delay. Proteksi rangka ke tanah. Terdapat beberapa variasi skema kebocoran rangka yang dapat digunakan untuk memproteksi busbar dengan kemampuan yang berbeda-beda.
Sejauh ini sistem proteksi bus bar dan sistem frame earth masih ada yang beroperasi dan secara terbatas dapat dianggap masih merupakan solusi yang cukup baik khususnya pada gardu. Selanjutnya yaitu prinsip proteksi diferensial. Prinsip ini banyak saluran sebenarnya langsung diperoleh dengan menerapkan hukum Kirchhoff 1. Penggerak relay biasanya adalah arus sirkulasi yang timbul sebagai akibat penjumlahan arus-arus pada trafo yang terhubung paralel ke relay melalui kawat-kawat penghubung. Dalam keadaan normal, arus sirkulasi yang menuju relay sama dengan 0, sehingga relay tidak akan bekerja. Selanjutnya yaitu proteksi diferensial bus bar dan bus section. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam praktik penerapan sistem proteksi bus bar adalah konfigurasi bus bar. Pada gardu induk yang dilengkapi bus section di mana bus bar terdiri atas dua bagian, maka setiap bagian dilengkapi dengan sistem arus sirkulasi yang terpisah satu dengan lainnya. Selanjutnya itu pengaruh letak trafo arus. Peletakan trafo arus idealnya zona proteksi terpisah dan sirkuit-sirkuit proteksi individual seharusnya saling tumpang tindih satu sama lain. Untuk keperluan ini, maka kita perlu meletakkan trafo arus pada kedua sirkuit breaker. Meletakkan trafo arus pada kedua sisi PMT relatif ekonomis. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.